dengan keadaan gantung diri, men. Keadaan juga cukup benar-benar menyeramkan ya, dikarenakan Oke sobat cemat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa yang baru bergabung, dinyalakan tombol notifikasinya supaya dapat video gue yang lebih terupdate. Dan untuk itu, selamat menonton dan selamat menikmati. Oke sobat cemat, lama kita nggak berjumpa ya, kurang lebih 1 bulanan gue nggak upload video dikarenakan gue lagi banyak urusan juga yang tentunya belum bisa hibur kalian 1 bulan ini. Gue mohon maaf banget, dan kali ini gue punya sebuah cerita yang memang benar-benar seru gue ceritakan, dan cerita ini bertemakan hantu gentayangan karena bunuh diri. Dan lo harus simak ceritanya, berikut ceritanya. Oke men, jadi gue belum lama itu, gue beberapa hari yang lalu gue ada urusan untuk berangkat ke sebuah kota istimewa yaitu Yogyakarta. Nah di sana ini gue bertemu kawan gue yang dimana dia juga asli orang Magelang. Nah 1 hari gue di Jogja, begitu sampai akhirnya di situ gue langsung besoknya diajak ke kota Magelang. Dan gue lupa ya di Magelang itu di mananya, yang pasti daerah ini bener-bener agak masuk ke dalam ya dari kota ini. Ya mungkin bisa dibilang lereng gunung, deket-deket lereng gunung kok. Itu kelihatan banget kok dari tempat budenya temen gue ini, kawan gue ini. Itu kelihatan 2 gunung yang sama-sama gunung besar juga. Yang pertama Gunung Merapi, dan yang satu lagi gue lupa ya, Gunung Merbabu. Iya, gue baru ingat. Nah di sana kita tuh juga sama ya, untuk silaturahmi dengan budenya, dengan saudara-saudaranya di sana. Dan gue di sana pun juga belum menemukan hal-hal yang memang berbau mistis, men. Dikarenakan ya gue awalnya hanya sekedar liburan dan juga silaturahmi aja sih. Cuman ada satu hal, jadi tata letak rumahnya ini memang kan perdesaan ya, perdesaan, dan rumah budenya pas banget ketika waktu itu gue lagi nongkrong di teras rumahnya itu. Pemandangan view depan ada satu rumah yang memang cukup sepi gitu loh. Dan kawan gue ini bilang, "Mas, lihat rumah yang itu." Oh ya, gue bilang gitu. Terus setelah itu kawan gue ini bilang, itu pernah ada tragedi. Nah, gue di sini juga nggak mau banyak mengupas ya, karena memang lagi di lokasi. Gue tahu itu sebenarnya kejadian apa dari firasat gue. Cuman ya gue lanjutin nggak di sana. Akhirnya waktu udah mau menunjukkan pukul 6 ya, kalau nggak salah itu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya kita semua menyalakan mobil lalu balik ke Jogja lagi. Nah sesampainya di Jogja, kawan gue ini baru cerita, men, ternyata. Jadi ceritanya di sebuah rumah itu pernah ada tragedi, yang dimana pernah ada orang gantung diri yang bernama Gani. Gue juga agak-agak sedikit ngeri-ngeri sedep sih cerita ini, karena sekarang itu pukul 2:30 pagi, men, gue rekam ini, dan di depan lagi hujan ya kan. Semua udah pada tidur, kurang creepy apa gue cerita. Tapi oke lah, untuk menghibur kalian apapun gue lakukan. Nah jadi cerita singkatnya seperti ini, men. Ada orang yang bernama Gani, dan sebenarnya latar belakang si Gani ini ya nggak bisa dibilang orang autis juga. Mungkin kita bisa bilang dengan orang ini keterbelakangan mental. Jadi memang Gani ini tuh dari kecil udah punya keterbelakangan mental, yang dimana banyak hal yang membuat si Gani ini untuk menjadi keterbelakangan mental ini, men. Nah salah satu penyebabnya adalah perlakuan orang tuanya ini yang selalu memaksa dia mengikuti kemauan si orang tuanya ini. Nah singkat cerita, besarlah si Gani ini dan dinikahkan pula oleh pilihan orang tuanya. Dan tapi satu kehebatannya adalah istrinya ini mau, men, menerima si Gani ini dengan apa adanya loh.
karena ya memang terkadang namanya orang keterbelakangan mental ya, you know lah, gue nggak bisa sebutkan itu. Nah, mirisnya terjadilah di pernikahan ini. Pernikahan ini pun juga nggak berlangsung lama, men. Dan terkadang si Gani ini juga orangnya ya tiba-tiba marah, tiba-tiba ketawa, ya seperti lo tau lah, untuk orang keterbelakangan mental ya kan, gue nggak bisa sebutkan. Dan juga kejadian ini berlangsung setelah beberapa tahun pernikahan si Gani dan istrinya. Pada mula itu memang nggak ada apa ya, warga itu juga nggak curiga apapun tentang si Gani ini. Dan suatu ketika, satu waktu, entah posisi apa dan keadaan apa, kita aja masuk rumah. Begitu dia masuk rumah, mungkin salah satu anggota keluarganya, gue diceritakan gitu, melihat posisi si Gani ini udah nggak bernyawa, alias dengan keadaan gantung diri, men. Keadaan juga cukup benar-benar menyeramkan ya, dikarenakan matanya itu benar-benar melotot ke atas, semuanya pucat, badannya udah pucat, dan ya seperti itulah ilustrasi orang gantung diri gitu loh. Nah, jadi ceritanya ini, di rumahnya ini ada orang yang memang jualan mie ayam, dan ini titik cerita serunya sih menurut gue di sisi horornya, men. Nah, mungkin beberapa hari itu tempat itu memang sepi ya, dikarenakan ya lo tau lah tragedi orang seperti itu yang pastinya suasana menjadi angker. Terjadilah beberapa hari setelahnya tukang mie ayam ini, men. Jadi pada malam itu dia tuh memang rame mie ayamnya, banyak yang pesan. Dan satu malam ada seorang pembeli yang memang sebelumnya si tukang mie ayam ini dia memang sibuk nih layanin pelanggannya ya kan. Saking sibuknya dia nggak ngeliat orang, dia hanya ngedengar mas pesan sekian. Jadi seperti itu. Tiba-tiba datanglah seseorang yang memang tanpa ekspresi, tanpa mimik wajah, dan benar-benar datar, datang ke tukang mie ayam itu. Dia hanya bilang, mas pesan 2, cepetan ya. Dan tiba-tiba si mas-masnya itu juga biasa aja gitu loh, tanpa ada kecurigaan segala macam. Akhirnya dibuatlah mie ayam dengan cepat, benar-benar bikinnya cepat banget tanpa ada curiga apapun. Pada saat setelah mau jadi, si tukang mie ayam itu langsung ngeliat ke wajah orang yang pesan. Dan lu bisa bayangin, men, orang yang dia lihat itu adalah sosok Gani, yang dimana itu membuat gempar satu kampung itu, satu desa itu. Dia langsung kaget, lempar barang mangkok mie ayamnya itu sampai mangkoknya itu pecah, men. Dan itu tuh ditinggalin langsung gerobaknya, tempatnya, bahkan kompornya aja gasnya sampai habis, sampai pagi, karena kan dia langsung lari tanpa memikirkan apapun. Dan keadaannya besok pun dievakuasi warga gerobaknya itu, dikarenakan dia kaget melihat sosok Gani ini. Dan sosok ini juga beberapa kali menghantui warga sana juga, men. Dikarenakan pada saat kondisi gantung diri itu, mukanya itu penuh dengan rasa dendam. Ya penyebabnya dia dendam itu juga belum tahu ya, karena memang nggak ada yang tahu juga kenapa dia berbuat seperti itu. Yang pasti setelah kejadian gempar itu, akhirnya si tukang mie ayam ini hijrahlah dia ke Jogja, dan dia juga nggak mau kembali lagi ke daerah situ. Oke, men, sisi positifnya di sini adalah jangan pernah memaksakan kehendak ataupun orang lain, dikarenakan kita nggak tahu dia bisa menerimanya ikhlas atau tidak. Mungkin itu saja video kali ini dari gua, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya gua makin bersemangat lagi dalam menghibur kalian dan membuat konten. Untuk itu sekian dari gua, salam tua gapet dari Calon Maya.